Selamat pagi, selamat hari Minggu dan Shalom. Izinkan kami untuk membacakan Warta MPK. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 22 Desember 2024, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah persiapan Natal di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember 2024 pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. 2. Ibadah Natal pertama Rabu 25 Desember 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 09.00 WIB. 3. Ibadah Natal kedua, Kamis 26 Desember 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, pukul 09.00 WIB. 4. Ibadah Minggu 29 Desember 2024 pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2024 sekaligus ibadah perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 5 Januari 2025 mendatang. 5. Ibadah akhir tahun 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. 6. Ibadah Tahun Baru Rabu 1 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 09.00 WIB. 7. Ibadah Perjamuan Kudus Minggu 5 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 09.00 WIB, sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan ibadah minggu. 7. Penerimaan kolekta Minggu 15 Desember 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp17.133.600. Syukur sebesar Rp3.179.000. Persepuluhan sebesar Rp2.180.000 dan sarana fisik sebesar Rp698.000. 8. Penerimaan kolekta Minggu 15 Desember 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.041.000. Syukur sebesar Rp1.165.000. Persepuluhan sebesar Rp1.495.000 dan sarana fisik Rp774.000. 9. Bersama ini kami bacakan pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2024. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2024.
para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai Natal untuk basudara semua. Dengan penuh rasa syukur atas kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, kami menjumpai saudara-saudara yang ada di Maluku dan Maluku Utara dalam harapan dan doa. Semoga iman saudara-saudara semakin teguh, harapan, sukacita, dan damai melingkupi hidup dan kerja sehari-hari. Saudara-saudara kekasih, dalam sukacita Natal Kristus di tahun ini, kami mengajak kita semua bersyukur sebab sebagai warga GPM kita telah memilih penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030, dan sebagai warga bangsa Indonesia kita telah melewati agenda pemilihan kepala daerah di semua kabupaten, kota, dan provinsi di Maluku dan Maluku Utara. Marilah kita berdoa supaya mereka yang telah terpilih benar-benar menjadi hamba yang melayani dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Natal mengingatkan kita pada kesediaan Allah untuk datang menjumpai manusia di dalam realitas konkretnya. Ia meninggalkan kealahannya untuk datang mendamaikan dirinya dengan manusia agar manusia dimerdekakan dari kuasa dosa. Ia berinisiatif turun dari tahta keilahiannya masuk ke dalam dunia untuk melayani manusia. Ia menyembuhkan, memberdayakan, memberikan makan yang lapar dan memberi minum bagi yang haus, memulihkan semua ciptaan. Natal memberi inspirasi dan pesan kepada kita tentang kepemimpinan yang empati untuk mendamaikan dan melayani, kepemimpinan yang membebaskan dan memberdayakan sesama, serta memulihkan harkat kemanusiaan dan harkat semua ciptaan. Para pelayan dan warga jemaat yang kami kasihi, tahun ini kita merayakan Natal di dalam arahan tema Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes pertama ayat 1-18. Tema ini mengajak kita untuk mempercaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia datang sebagai terang dan sesungguhnya menerangi setiap orang. Karena itu kami pesankan, berilah diri dan seisi keluarga kita diterangi oleh terang kasih Kristus, dan hiduplah sebagai anak-anak terang yang membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tinggalkan segala kejahatan dan kebiasaan buruk yang mendatangkan dosa dan merendahkan martabat kemanusiaan. Sebaliknya, kembangkan hidup sebagai anak-anak yang tenang, yang tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang bermartabat, berkualitas, dan bermanfaat, serta berdampak positif dalam keluarga, lingkungan kerja, di tengah masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Itulah respon iman yang sejati atas kedatangannya, yang memberi kepada kita hidup yang diterangi oleh terang Kristus, sebab di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara kekasih, kedatangan Kristus mentransformasi hidup yang gelap ke dalam kehidupan baru sebagai anak-anak terang atau menjadi anak-anak Allah. Suatu identitas baru yang diberikan atas dasar kasih karunia Allah itu sendiri. Sebab itu perayaan Natal mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kasih persaudaraan dengan semua orang. Seorang yang lahir dari Allah hendaknya tidak berbuat dosa lagi. Yakinlah bahwa di dalam kasih karunia Allah ada jaminan pemeliharaan, perlindungan, dan kepada kita diberi hak untuk menerima janji dan berkat dari Allah Bapa kita. Di dalam jaminan itulah kita memiliki pengharapan untuk menghadapi dan menyikapi tantangan hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Karena itu kami pesankan, teguhlah dalam imanmu kepada Kristus, hiduplah sebagai anak-anak Allah, dan jadilah terang bagi sesama. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan orang, semua mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Selamat merayakan Natal Kristus 2025 Desember 2024. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025.
Sukacita dan damai Natal mengisi hati saudara-saudara, dan tahun baru menjadi tahun yang penuh anugerah Tuhan bagi kita semua. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mas Paitela, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M.M. Apitule Kalai. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yesaya 65 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, solois Marti Sitania Pesi dan Hotumese Choir. Lagu prosesi masuk pelayan, nyanyian GPM nomor 37 bait pertama dan baitnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sabat Lama nomor 188. Jemaat yang diberkati Tuhan, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Adventus yang keempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon, 22 Desember 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Riku Mahua MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat sekalian. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita di pagi ini. Berbahagialah orang yang percaya kepada janji Tuhan akan datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Putra Natal. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Mari kita rayakan Minggu Adventus keempat ini dengan hati yang penuh damai di dalam tuntunan kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai basudara semua. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorailah untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan. Nats pembimbing kita dalam ibadah pagi ini terambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 18a. Saudara-saudaraku, sambil tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik. Ia memberikan rasa damai dan kasih-Nya di tengah-tengah dunia yang penuh gejolak. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera Allah turun ke bumi ini. Segala pujian patut dikumandangkan karena damai sejahtera daripadanya melebihi kegirangan buatan manusia. Mari bernyanyilah bagi Tuhan. Saudara-saudari, kita telah menjalani masa Adventus hingga tiba di Adventus keempat ini. Minggu ini adalah minggu di mana kita membutuhkan rasa damai sebelum memasuki perayaan Natal. Sudahkah saudara-saudari merasakan damai itu? Karena sesungguhnya cinta Tuhan adalah kedamaian itu sendiri. Jika sampai saat ini di hati saudara-saudara tak ada rasa damai, bagaimanakah mungkin merasakan cinta Tuhan? Maka marilah masing-masing orang membersihkan hatinya di hadapan Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kita sering menjauhkan diri dari Sang Damai itu sendiri. Bahkan hidup ini berjalan di tengah-tengah kehidupan yang nyaris merusakkan rasa damai. Berbagai ujaran kebencian, fitnah, dan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan adalah bukti bahwa masih banyak orang yang kehilangan rasa damai di hatinya.
Meski semua orang selalu mengharapkan damai, namun tak sedikit pula yang suka menciptakan konflik. Mari jujur di hadapan Sang Raja Damai tentang kelemahan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudariku, jika karena segala keluhan kita menyebabkan rasa damai menjadi hilang, ingatlah kembali saat-saat di mana Tuhan menolong kita. Manakala tidak ada lagi jalan keluar, rasakan bahwa di saat kita menjadi lemah, kuasa-Nya dinyatakan dengan sempurna untuk menolong kita. Bagi setiap orang yang mengingat dan mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, percayalah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bertobatlah dan berubahlah, karena kasih Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya pada karya-Nya. Kasih-Nya besar, tidak selalu
saya mengundang saudara-saudara jemaat berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan kedatangannya kembali, hiduplah sesuai firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik untuk memberlakukan perdamaian Allah bagi semua ciptaan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Hotumese Choir. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Lagu pertama yang akan kami bawakan berjudul Total Praise. Lagu ini mau menyatakan pengakuan kepada Tuhan bahwa hanya pertolongan dari Tuhan yang memberi damai di saat badai, bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan dan benteng perlindungan. Dan dalam sepanjang hidup kita akan terus memuji namanya. Kiranya pujian yang kami sampaikan boleh menjadi berkat untuk kita semua di pagi hari ini. Terima kasih.
kasih untuk persembahan pujiannya. Hutumisi Choir, Tuhan berkati selalu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab di pagi hari Minggu Adventus yang keempat ini terpilih dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai dengan 25. Mendahulunya, mari berdoa. Tuhan seru sekalian alam, di Minggu Adventus yang keempat ini, kami datang dan mohon kearifan serta kebijaksanaan dengan kepenuhan Roh Kudus, supaya dalam pelayanan firman ini, bukan cuma kami membaca, mendengar, dan memahaminya, tapi yang terutama adalah kami mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Kitab Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-25 di bawah judul Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 538 sebelum Masehi, ketika Raja Kores, Raja Persia, mengizinkan orang Israel kembali dari Babel ke tanah mereka di Yehuda, mereka sebenarnya hidup dalam kekecewaan yang luar biasa. Ada harapan, ada impian, ada cita-cita, ada kerinduan yang sangat dalam dan yang sangat besar, tapi dia berbanding terbalik dari kenyataan, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Ketika mereka berada di Babel, mereka bermimpi akan hidup dengan damai di tanah Yehuda. Ketika mereka di Babel, mereka bermimpi akan membangun sebuah tatanan kehidupan yang takut akan Allah, di mana semua orang bisa berkumpul memuji dan memuliakan Allah dengan baik. Tapi itu juga tidak terjadi. Ada banyak argumentasi yang memperlihatkan hal itu, atau ada banyak faktor yang melatar belakangi semua itu. Yang pertama, Israel sing mampu mengampuni, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Mereka ingin membangun bait Allah sebagai jantung dan pusat dari agama serta kehidupan orang Israel pasca pembuangan itu. Tapi dong seng kasih izin dong punya saudara kandung untuk terlibat bersama-sama dalam proses pembangunan itu, yaitu orang-orang dari Israel Utara atau orang-orang Samaria. Mengapa? Karena ada 3 faktor. Yang pertama, orang Samaria ini pernah keluar dari sebuah persekutuan bersama di bawah kepemimpinan Rehabeam, dinasti dari Daud. Dong pernah melakukan protes yang luar biasa terhadap kepemimpinan Rehabeam yang dianggap tidak adil, dan ujung dari protes itu adalah dong keluar dari hidup bersama dari kerajaan yang satu itu. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, orang Samaria atau Israel Utara ini juga pernah bergabung dengan bangsa yang lain, dan mereka menjajah orang-orang Israel Selatan atau suku Yehuda. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dong dianggap sebagai orang-orang yang seng kudus. Mengapa? Sebab menurut orang-orang Israel Selatan, dong berjibaku dengan kepercayaan terhadap ilah-ilah lain. Bukan hanya ketika mereka diserang dan dibuang oleh Asyur ke wilayah-wilayah jajahan mereka, dan bukan hanya karena Asyur mendatangkan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang dijajah oleh mereka untuk hidup bersama di tanah mereka, sehingga kepercayaan dari bangsa-bangsa itu mempengaruhi mereka, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Tapi juga karena dong sukawin campur. Karena itu dalam kitab Esra, kalau Bapak Ibu baca Esra dan Nehemia, ketika orang-orang Israel kembali dari pembuangan di Babel, mereka disuruh untuk menceraikan. Tidak boleh ada kawin campur. Kenapa? Karena dong mau menjaga dong punya identitas agama, dan dong mau menjaga dong punya identitas budaya. Tapi apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah dengan membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan, kita harus saling menyingkirkan satu dengan yang lain, Bapak, Ibu? Dong ingin membangun hubungan yang damai dengan Tuhan, tapi hubungan yang damai dengan sesama itu dia tidak terwujud dengan baik. Di samping itu, Bapak, Ibu, ada penindasan yang datang silih berganti, dan itu tidak hanya datang dari bangsa-bangsa yang menjajah mereka, tapi juga dari orang-orang yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Yang berkuasa semakin berkuasa, dan yang miskin dieksploitasi, dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan sang penguasa, orang-orang yang punya segalanya di masa. Yang ketiga, orang Israel juga dong seng mampu menerima kenyataan bahwa
tanah Yehuda itu tidak selamanya tanah yang subur, tapi tanah Yehuda itu juga tanah yang tandus, di sana banyak batu. Sehingga kadang-kadang dong mengalami kekeringan dan kelaparan, dan itu tidak hanya mengancam isi perut mereka, bahkan aktivitas keagamaan, orang mempersembahkan korban for Tuhan Allah saja. Dong seng tahu mau kasih apa, karena hasil panen terada. Yang dong tanam dengan susah payah seng ada, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan keresahan hati, ketidakdamaian di hati yang dialami oleh orang Israel pasca mereka kembali dari masa pembuangan itu. Ada harapan yang ingin mereka capai tapi akan sering menjadi kenyataan, dan itu pasti mengecewakan ya. Katong semua pun berada pada posisi-posisi seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam keluarga, secara pribadi, dalam hidup berjemaat, dalam hidup bermasyarakat, kadang-kadang juga katong kecewa karena katong berjuang semaksimal mungkin, tapi akan menjadi kenyataan. Kadang-kadang rencana Tuhan berbeda dengan apa yang katong rancangkan. Keinginan Tuhan berbeda dengan apa yang katong inginkan, saudara. Tapi menarik, di tengah kerapuhan hati mereka sebagai orang-orang yang berdosa, Tuhan Allah dalam teks tadi, dia punya inisiatif yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dan itu digambarkan dengan luar biasa dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Hal pertama yang Tuhan perlihatkan adalah Tuhan akan menciptakan masa depan yang baru, dunia yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru bagi Israel. Bukan hanya bagi orang-orang yang taat, tapi juga bagi orang-orang yang sing taat. Tidak ada orang yang mengalami diskualifikasi dalam karya keselamatan Allah. Kasih Allah itu kasih yang sangat tulus sehingga dia merangkul semuanya. Tidak ada stratifikasi di mata Allah Bapak Ibu. Kalau ketongkan ada. Kalau Ale bikin baik, Ale dapat baik. Ale dilayani, dihargai dengan luar biasa. Tapi kalau Ale gigit, maka Ale akan kembali digigit oleh orang itu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia bahkan memberi sampai terluka, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai di tiang kayu salib Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dunia baru yang diciptakan oleh Allah itu bukan dunia yang secara fisik baru, tapi dunia dengan kualitas yang baru Bapak Ibu. Dunia di mana Israel bisa membangun relasinya dengan Allah dengan sikap yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dunia di mana Israel bisa berelasi dengan dirinya sendiri dengan baik. Dunia di mana Israel bisa berelasi dengan sesamanya dengan baik, dan dunia di mana Israel bisa berelasi dengan alam yang ada di sekitarnya juga dengan baik. Itu dunia baru. Jadi bukan dunia ini akan runtuh, baru dunia baru itu muncul dari dalam laut, tapi dunia yang ditransformasi oleh Allah. Dunia di mana orang-orang yang hidup di dalamnya bukan lagi orang-orang yang lama, tapi orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang baik, yang tidak hanya membangun relasi yang kokoh, utuh dan baik dengan Allah, tapi mengorbankan relasinya dengan sesama dan alam. Tapi dunia di mana semua orang melakukan tanggung jawabnya secara holistik dengan tulus, bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada sesama dan alam ini dengan baik. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan Allah menjamin seperti itu Bapak Ibu dan saudara, itu berarti katong juga harus yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita apapun keadaannya di saat ini. Tuhan juga sanggup mengubah ketidakdamaian kita, kekecewaan kita, sakit hati kita. Tuhan juga sanggup mengubah kekhawatiran kita, Bapak Ibu dan saudaraku. Tapi memang bukan Tuhan yang harus berkarya sendiri.
Ada PR yang mesti dilakukan oleh manusia, karena Tuhan tidak pernah memperlakukan manusia itu hanya sebagai objek. Tuhan tidak pernah memperlakukan manusia itu hanya sebagai robot. Tuhan menganugerahkan hikmat bagi kita, dan karena itu katong harus berjalan bersama dengan Allah untuk menciptakan hidup yang berkualitas. Manusia juga harus punya inisiatif. Manusia juga harus berusaha. Karena katong ini co-creator, mitra kerja Allah. Dan bersama-sama dengan Allah, Tuhan menciptakan dunia yang baru itu Bapak Ibu dan Saudaraku. Tapi tentunya memang akan seng bergantung pada ketumpung kekuatan saja ya Bapak Ibu. Katong mengamini itu ya. Katong hanya bisa melakukan semuanya jika katong mengandalkan Tuhan. Karena Dia sang omnipresent. Dia hadir di hari ini, Dia hadir di masa lalu kita, Dia hadir juga untuk waktu yang akan datang, Dia hadir untuk menjamin masa depan kita. Tapi Dia juga omnipotensial, Dia punya segala daya untuk mengubah hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia perlu berdamai dengan dirinya sendiri. Supaya manusia bisa menikmati dunia yang baru dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Tuhan Allah itu. Bapak Ibu bisa baca di ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Dunia yang baru yang diciptakan oleh Tuhan Allah itu adalah dunia yang tenang bagi jiwa. Dunia tanpa trauma, dunia tanpa rasa takut. Sesuatu yang memberikan keteduhan bagi jiwa. Saudaraku, sebab kalau ketumpung hati, kalau ketumpung jiwa ini menjadi tenang, maka segala yang ada di sekitar kita pun bisa kita hadapi dengan tenang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketumpung bisa membangun relasi yang damai juga dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan alam. Kalau ketumpung hati tenang, ketumpung bisa berpikir dengan tenang. Bahkan di tengah kepenatan hidup, di tengah kemelut hidup, di tengah kegelapan hidup, katong masih bisa lihat ada peluang. Katong bisa berpikir positif. Bahkan katong bisa bersyukur di tengah tantangan demi tantangan yang datang kadang-kadang seperti ombak panggil ombak. Yang kadang-kadang bikin katong seng hanya menangis, tapi koprol-koprol Bapak Ibu. Yang kadang-kadang dia seperti mengambil segala-galanya dari hidup kita. Jika hati kita tenang, manusia bisa melakukan refleksi diri, introspeksi diri, evaluasi diri, dan dia bisa merancang hal yang baik lagi ke depan. Dalam cara pandang orang Israel, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, jiwa atau hati itu adalah pusat kehidupan. Di situ orang berpikir, di situ orang merancang segala sesuatu, di situ orang merenungkan segala sesuatu. Bahkan di dalam ketumpung lubuk hati yang paling dalam, di dalam ketumpung punya suara hati itu kadang Tuhan berbicara untuk mengingatkan kita. Kalau ketumpung salah jalan, Bapak Ibu dan saudaraku. Karena itu hal yang pertama yang mesti dipulihkan oleh Allah adalah Tuhan mau memulihkan hati, Tuhan mau memulihkan jiwa kita. Dia harus berlangsung dari dalam baru keluar. Kalau tidak, pemulihan itu hanya terlihat di bagian kulit saja Bapak Ibu. Dan banyak orang sekarang seperti itu, senyum-senyum di muka perketung, tapi hati kayak robang kan Bapak Ibu. Karena pemulihan itu tidak terjadi dari hati. Perubahan itu tidak terjadi dari hati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Beta ingat Jalaluddin Rumi, dia seorang sufi, dia seorang filsuf. Dia bilang begini, kalau katong mau mencintai sesama, maka katong harus belajar mencintai katong pun diri. Bukan hanya dalam kelebihannya, tapi juga dalam kekurangannya. Jika katong mau berdamai dengan sesama, maka katong harus belajar berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kerapuhan-kerapuhan kita, berdamai dengan kesalahan-kesalahan kita. Ya sudah, itu susah.
Sing banyak orang yang sanggup menerima kesalahan yang sudah dilakukan. Tapi paling banyak orang yang membela dirinya meskipun dia melakukan begitu banyak kesalahan. Berdamai dengan kejatuhan-kejatuhannya, berdamai dengan kegagalan-kegagalannya. Berdamai dengan kemarahan-kemarahannya. Berdamai dengan semua keinginan-keinginannya yang tidak mungkin bisa ia capai, Bapak Ibu dan Saudaraku, karena dia berhadapan dengan banyak orang dan setiap orang punya kepala, semua orang punya kepentingan yang berbeda-beda. Berdamai dengan rasa bersalahnya, saudara-saudaraku. Katong dipanggil untuk berdamai karena Tuhan juga menerima kita apa adanya. Kalau katong sing berdamai dengan katong diri, bagaimana? Karena Tuhan juga tidak mempertanyakan, dia menerima kita apa adanya, merangkul kita apa adanya, tidak membuat jarak dari kita. Sehingga kita tersisi dari karya keselamatannya. Orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, dong lebih positif dalam memaknai hidup. Dong lebih bersyukur dalam menjalani hidup. Dan dong selalu percaya bahwa ini kehendakku, tapi itu kehendakmu, dan biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku, karena dia tahu apa yang dirancang oleh dia itu yang terbaik bagi hidupnya dan bagi masa depannya. Yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bukan hanya berdamai dengan diri sendiri, tapi demi membangun relasi yang berdamai sejahtera, manusia juga harus berdamai dengan sesamanya. Saudara-saudara bisa baca di ayat 19, ayat 20 sampai di ayat ke-24. Dunia tanpa tangisan dan erangan. Tangisan dan erangan itu simbolisasi dari penderitaan. Memang penderitaan itu tidak selamanya datang dari dalam, Bapak Ibu. Tapi penderitaan itu juga bisa disebabkan dari faktor-faktor yang ada dari luar. Saudara-saudaraku. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kristus yang datang itu adalah Kristus yang tinggal, Kristus yang hadir dalam kepapaan dunia kita. Dan dia mentransformasi realitas itu. Dia mau kalau dia bisa berdamai dengan kita, maka kita juga mesti berdamai dengan sesama. Harus bisa membangun relasi yang baik juga dengan sesama. Jangan bangun relasi karena ketumpung kepentingan saja dengan orang lain. Jangan bangun relasi karena setiap saat katong dipuji-puji oleh orang lain sampai di dunia ketujuh. Lalu orang yang mengkritisi kita, orang yang mengatakan kebenaran kepada kita itu disingkirkan. Jangan membangun relasi karena dia itu penghubungan A, B, dan C dengan beta. Tapi bangunlah relasi yang tulus. Karena Tuhan sing pernah diskriminasi dalam membangun relasi dengan siapapun. Dan karena itu kita juga dipanggil untuk membangun relasi yang tulus dengan setiap orang. Membangun relasi yang baik dengan setiap orang. Yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya dengan diri, bukan hanya dengan Tuhan diri manusia, tapi juga dengan alam. Kalau kita mau hidup di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah, dunia yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Allah itu. Di ayat yang ke-25, ternyata dunia yang diciptakan Allah itu bukan dunia yang antroposentris, Bapak Ibu. Dunia itu tidak hanya dianugerahkan kepada manusia, tapi dunia yang kosmosentris, dunia yang dianugerahkan bagi semua ciptaannya. Jadi apa yang terjadi dengan manusia, apa yang Allah harapkan terjadi dengan manusia, itu juga yang dia harapkan terjadi dengan alam. Kadang-kadang manusia juga bisa menyingkirkan alam ya Bapak Ibu. Karena dia mau memuaskan segala dahaga kekuasaannya dan pundi-pundinya. Tapi satu hal yang mesti kita ingat bahwa kita bukan apa-apa
tanpa alam. Kita bukan siapa-siapa tanpa mereka. Karena itu, mari menjadi membangun relasi yang baik. Sebab hanya dengan kesadaran itu Bapak Ibu ketong memahami Natal. Kristus datang ke dalam dunia bukan hanya for ketong, tapi juga for semua ciptaan. Jadilah bijaksana dan masukilah Advent keempat ini dengan kesadaran bahwa kita dipanggil untuk berdamai sejahtera dengan siapa saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat berdiri dan mari kita mengaku iman rasuli kita di hadapan Allah dan manusia dengan berkata demikian. Kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal yang dikandung dari mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit badan naik ke surga, silakan Bapa yang Maha Kuasa dan akan dari untuk menghakimi. Aku percaya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bung Marty Sitania Pisi. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Kiranya pujian yang beta bawakan ini boleh menjadi berkat sukacita bagi kita semua. Sad
a child, but my heart still can breathe. So here's my lifelong base, my grown-up Christmas list, not for myself, but for the world indeed. No more lifetime apart, that words will never stop, and right until all and every word will have a friend, and right will always win, and love will never end. No, this is my grown-up Christmas list. Children will believe and grant the sight to see, was something lovely round that banner tree. But if an only lasts, the packages and vows can never heal our haunting human soul. No more lifetime apart, that wars will never start, and time will heal all harm, and every word will have a friend, and right will always win, and love will never end. No, this is my grown-up Christmas list. Oh, what is this delusion come? The innocent of you, maybe only the right belief can be ever find the truth. No more lifetime apart, that words will never start, and time will heal all harm, and every word will have a friend, and right will always be, and love will never end. No, this is my grown-up Christmas list. This is my only lifelong wish. This is my grown-up Christmas list. Bung Marfi dangke banyak, Tuhan Yesus memberkati selalu. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda rasa sukacita atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kita.
oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berarti semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap menggali terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Membawa persembahan ini dan seluruh hidup dengan kisah Tuhan, karena Engkau persembahan yang baru, tulus dan suci menembus pesannya. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu yang beribadah di Minggu Adventus yang keempat di saat ini bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan dan kasih cinta Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Ada tanda syukur yang kami telah berikan. Bapa, Engkau terima, berkati dan kuduskan, menjadikan hidup yang berkelimpahan bagi pribadi, keluarga, persekutuan, pelayanan. Terlebih, ajarlah kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus sumber berkat, kami umat-Mu bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Hotumese Choir diundang untuk kedua kalinya untuk mempersembahkan kidung pujiannya bagi Tuhan. Berjudul Ride on King Jesus. Lagu ini merupakan sebuah lagu spiritual Afrika Amerika yang memiliki makna mendalam tentang kekuatan, harapan, dan pembebasan. Lagu ini juga mau mengajarkan kita, mau mengingatkan kita tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sahabat yang rela menderita untuk kebebasan umat manusia. Kiranya pujian yang kami bawakan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Shalom.
hinder me. King Jesus rides on milk white horse, no man was like him the river of Jordan, he did cross. No man was like him, ride on, King Jesus, Jesus. No man can hinder me, I'm gonna ride on, King Jesus, ride on, no man can hinder me. King Jesus rides on me, ride on, no man was like him, he calls the saints from everywhere, no man was like him, ride on, King Jesus, Jesus. No man can hinder me, I'm gonna ride on, King Jesus, ride on, no man can hinder me. No man can hinder, no man can hinder me, oh no man can hinder, no man can hinder me, ride on, King Jesus, Jesus. No man can hinder me, I'm gonna ride on, King Jesus, ride on, no man can hinder me. No man, no man, no man, no man can hinder me, no man, no man, no man, no man can hinder me, no man can hinder me, no man, no man, no man, no man can hinder me, no man, no man, no man, no man can hinder me, no man can hinder me. King of Jesus, Jesus, Terima kasih untuk kedua kalinya bagi Hutu Music Choir. Teruslah melayani dengan talenta saudara-saudara, Tuhan berkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita masuk dalam saat teduh dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Rangkaian syukur dan terima kasih kami lantunkan kepadamu, ya Allah Sang Pencipta masa depan baru. Bapa yang menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru, dunia yang baru, di mana di dalamnya damai sejahtera Allah bertakhta. Hari ini Tuhan, dalam momentum perayaan Adventus keempat ini, kami datang menyapa Engkau dan menaruh semua harapan kami kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Bapa, Engkau sanggup melakukan semua janji-janji-Mu. Engkau tidak pernah mengingkarinya, dan di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan baru berkali-kali untuk menjejaki hidup dengan tantangannya. Kami datang menyapa Engkau sambil memohon Tuhan, biarlah Engkau merangkul setiap umat-Mu dengan pergumulannya secara pribadi, baik dalam keluarga, di lingkup-lingkup pengabdian dan pelayanan mereka di tengah masyarakat ini, tapi juga dalam pergumulan berjemaat. Semua yang mereka naikkan bersama dengan Tuhan dalam ibadah di hari ini maupun dalam bilik-bilik pergumulan mereka, biarlah Tuhan menjawab bukan menurut kemauan mereka, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena kehendak-Mu memberi damai dan sukacita. Ajari kami untuk bisa menerima segala yang Tuhan rancang, meskipun semua itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan, mimpi, harapan, dan cita-cita kami. Supaya kami belajar memaknai hidup ini sebagai kesempatan di mana kami berjumpa dengan Allah, merenungkan kuasa Allah, dan membiarkan Allah berdaulat di atas segala-galanya.
Ajari kami untuk semakin positif dalam memaknai hidup. Meskipun tantangan datang silih berganti. Ajari kami untuk selalu bersyukur. Dan ajari kami untuk tetap membangun relasi-relasi kami yang baik dengan siapapun. Mulai dari membangun relasi dengan Tuhan, dengan diri kami sendiri, tapi juga dengan sesama dan alam ini. Untuk setiap relasi-relasi yang terkoyak, yang kami alami, yang tersimpan dalam hati dan pikiran kami, yang menjadi beban gumul kami bawa semuanya kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan mampukan kami juga untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Sebab pemulihan relasi itu membutuhkan kreativitas manusia, membutuhkan kerjasama manusia, membutuhkan keterlibatan manusia. Kami serahkan semuanya kepadamu dan kami mohon Tuhan bekerja dengan cara-Mu supaya kami bisa menikmati hidup yang berdamai sejahtera itu di hari ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap orang tua yang ada dan bergumul di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka tekuni untuk menghidupi keluarganya. Tuhan memberkati mereka dikala mereka merasa tidak mampu dan tidak sanggup karena tantangan demi tantangan, karena rasa sakit, karena begitu banyak persoalan yang mereka alami. Dan mungkin dalam situasi itu ada yang merasa kecewa dan putus asa. Kami juga berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anak yang sementara bergumul dengan hidupnya, dengan studinya, dengan pilihan-pilihan hidupnya ke depan, tapi juga dengan pekerjaan-pekerjaannya. Biarlah Tuhan menjadi Allah yang memberi masa depan yang baru bagi mereka. Dan di setiap saat Tuhan hadir untuk memberi kekuatan baru bagi mereka untuk menghadapi tantangannya dalam dinamika mereka sebagai anak-anak muda. Kami juga mau berdoa di saat ini bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mungkin ada yang mengalami kesepian di tengah kesibukan kerja dari semua anak cucu dan cicit. Mungkin juga ada yang sakit secara fisik karena termakan usia. Doa kami, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Dan pakai mereka terus untuk menjadi sombar bagi semua orang yang ada di sekitar mereka dan terutama bagi keluarga yang mereka cintai. Kami juga mau berdoa di saat ini ya Allah Bapa kami, menyerahkan pergumulan dari gereja kami, baik di tingkat sinodal, di klasis, di jemaat, pergumulan gereja-gereja di tingkat Asia dan juga di dunia. Biarlah Tuhan terus menguduskan semua hamba-Mu supaya mereka tetap menjadi garam dan terang yang menerangi dan menggarami dunia ini dengan firman-Mu. Mereka menjadi alat di tangan Tuhan yang memiliki integritas diri yang baik, di mana dari mulut-mulut mereka kebenaran dan keadilan itu tidak hanya diberitakan tapi juga dinyatakan. Kami mohon Tuhan memberkati pergumulan gereja-Mu. Secara khusus pergumulan gereja Protestan Maluku dalam bentangan pelayanan yang sangat menantang dalam konteks laut pulau. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang berjuang bersama dengan Tuhan supaya firman Allah hidup bersama dengan umat-Mu. Allah mengalami Tuhan, mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka dan dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani hidupnya yang beragam. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan juga berkati secara khusus klasis Kota Ambon yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana dari ibadah minggu yang dilakukan di gereja ini.
Tuhan berkati semua orang yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah dengan rahmat dan cinta-Mu mereka terus berkarya melalui tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa bagi negeri kami tercinta, bagi kota kami, bagi negara kami. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami sebagai anggota masyarakat, supaya kami mampu melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan juga berkati para pemimpin kami, agar mereka menggunakan kuasanya dengan baik, mereka menggunakan semua fasilitas yang tersedia dengan baik, mereka memiliki integritas diri yang baik, dan mereka menjadi alat yang paling kecil untuk melayani tanpa diskriminasi. Berkati anak-anak-Mu ya Allah, supaya mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Siapapun mereka, dari latar belakang apapun mereka, biarlah roh Allah yang bekerja dalam hidup mereka, supaya kehadiran mereka membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Kami mau berdoa, memohon Tuhan selalu mampukan kami juga untuk menjaga relasi-relasi kami dengan Allah ini. Ajarilah kami untuk merawat relasi yang baik dengan alam ini, untuk tidak mengorbankan alam ini apapun kebutuhan dan kepentingan kami. Dan hanya dengan hikmat dari Tuhan kami mampu untuk melakukan semuanya. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi semua orang yang telah terlibat dalam mengisi liturgi di hari ini. Para penatua dan diaken dari jemaat GPM Betania. Semua orang yang telah menyumbangkan puji-pujiannya, sehingga kami merasa diberkati oleh Tuhan melalui kidung pujiannya. Dan apapun tanggung jawab kami yang telah kami kerjakan di hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jika ada yang salah, Tuhan ampuni. Jika ada yang kurang, Tuhan sempurnakan. Dan Tuhan pakai kami semua untuk terus bersaksi melalui hidup kami di mana saja kami ada. Bapa, ini doa kami. Ampuni segala dosa kami dan tuntun kami untuk menjalani masa-masa Adventus dan mempersiapkan hati kami untuk merayakan Natal Kristus, tapi juga mengakhiri tahun 2024, tahun yang penuh dengan begitu banyak kisah, dan membuka lembaran baru di tahun 2025. Kami percaya ya Allah, hanya dengan tuntunan kami akan memaknai semua peristiwa yang mulia itu dan menjadikannya sebagai bagian dari cara kami membangun relasi kami yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama dan alam di sekitar kami. Kami mau mengakhiri doa ini ya Allah dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan. Berikan kami juga. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, beta undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi semua yang beriman dan percaya akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa di dalam Dia setiap pengharapan tidak pernah mengecewakan. Berjalanlah bersama Yesus, masukilah lorong-lorong kehidupan yang nyata dengan berpegang teguh pada firman kebenaran, dan jadilah alat damai sejahtera bagi semua orang.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat penyertaan dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku datang kembali kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat disilakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saudara-saudaraku, selamat memasuki Advent keempat, selamat menyambut Natal, mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025 dengan kasih dan damai dari Allah. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom.